Oke, hari ini kita akan belajar tentang alat ukur. Pertama, dimulai dari jangka sorong. Nah, bagian-bagian jangka sorong itu ada rahang tetap sama rahang geser. Terus penamaannya, ini karena di bagian atas kita sebutnya rahang geser atas. Ini rahang tetapnya. Fungsinya buat apa? Ini untuk mengukur diameter dalam. Itu pakai rahang atas. Nah, rahang bawah ini untuk mengukur diameter luar ya. Bisa untuk mengukur diameter, bisa untuk mengukur panjang suatu benda. Tapi lebih umumnya, fungsi jangka sorong itu untuk mengukur diameter. Lalu, angka-angka di sini yang di tengah itu untuk menunjukkan skala utama. Nih, yang di tengah. Umumnya, panjang jangka sorong itu mungkin cuma sampai 15, 17 atau ada yang 20 cm. Terus, ini namanya skala utama. Dan di sini yang kecil-kecil ini itu namanya skala nonius. Lalu ada pengunci. Pengunci ini fungsinya untuk mencegah jangka sorong tersebut bergeser. Jadi hasil ukurnya tidak berubah ketika sedang dibaca atau sedang digunakan. Nah, yang besi kecil ini itu alat pengukur kedalaman. Kedalaman suatu benda lah menggunakan besi ini. Lanjut ya, cara membacanya. Jadi, untuk jangka sorong itu rumusnya SU ditambah 0,01 dikali SN. SU itu skala utama atau angka yang terlihat di sini. Nah, skala utama. Kalau SN itu skala nonius atau angka yang terlihat di sini. Cara bacanya gimana? Kalau untuk skala utama, baca angka yang telah dilewati oleh angka nolnya skala nonius. Jadi nanti akan ada dua angka 0. Ini ada 0 di skala utama dan 0 di skala nonius. Skala utama baca angka yang udah dilewatin sama 0-nya ini. Kita lihat 0 ini udah melewati angka 1,1. Meskipun dia lebih sedikit, tapi kita tulis aja 1,1. SU sama dengan 1,1. SN. Nah, kalau SN itu baca angka yang segaris antara skala utama dengan skala nonius. Karena ada dua skala, ada kemungkinan nanti mereka akan membentuk satu garis lurus. Nih, kalau ini kan 0 tidak segaris lurus dengan atasnya, 4 juga tidak. Cari yang segaris. Di sini ada angka 6 yang segaris sempurna ya. Kalau 7 segaris tapi agak patah. Nah, maka kita pilih 6, angka yang satu garis. Tuliskan di sini 6. Nah, terus kemudian tuliskan ke rumusnya SU tambah 0,01 dikali SN. Ini dah rumus umum ya. SU-nya 1,1, 0,01 dikali 6, 0,06, kemudian dijumlahkan, hasil akhirnya 1,17 cm. Ternyata lebihan ini tadi itu dapat dibaca dengan skala nonius, di mana nilainya adalah 0,06. Maka hasil akhirnya 1,16 cm. Gitu ya. Nah, ini latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Nih. Sekarang kita lanjut ke mikrometer skrup. Di mikrometer skrup ini ada yang namanya rahang tetap, terus ini rahang putar, terus ini adalah pengunci, sama ya, di jangka sorong sama mikrometer skrup sama-sama punya pengunci. Kemudian ada silinder tetap yang dia tuh berisi skala utama. Jadi ini tuh kita bisa putar ke atas ke bawah, nanti angka ini akan terlihat. Jadi angka yang di dalam ini itu namanya skala utama. Sedangkan yang di luar ini yang berputar itu adalah skala nonius gitu. Terus ini pemutar silinder. Jadi kita mutar tangannya taruh di sini. Silinder bergerigi ini fungsinya untuk kalibrasi, biar apa? Biar ini pas di 0 di sini. Ini harus mepet pas ya. Gitu. Bingkai ini biasanya kita gunakan untuk megang mikrometer skrupnya. Tuh, ini bagian-bagiannya. Kemudian cara membacanya. Cara membacanya rumusnya sama, SU tambah 0,01 dikali SN. SU itu skala utama, SN itu skala nonius. Nah, terus kemudian skala utama itu baca angka yang terakhir dapat terlihat. Karena dia modelnya diputar, maka kita melihatnya garis terakhir ini bernilai berapa. Itu untuk skala utama. Sedangkan kalau skala nonius, cari angka yang segaris dengan garis tengah. Ini kan ada garis tengah lurus, cari yang segaris lurus itu berapa. Nah, sekarang kita mulai baca. Pertama, garis yang di bawah ini nilainya 0,5. Garis yang di atas nilainya 1. Misal gini, 0, 0,5, 1, 1,5, 2 gitu.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sekarang kita lihat garis atas menunjukkan angka 6, garis bawahnya ada 0,5. Oh, berarti hasil ukurnya skala utamanya adalah 6,5. Lalu skala non-nilainya adalah ini 20, ini 25, berarti bacanya ke atas. 20, 21, 22, 23. Oh, skala non-nilainya 23. Kita lihat skala utamanya 6,5, skala non-nilainya 23. Kita hitung set, hasilnya 6,73 mm. Kenapa milimeter? Karena untuk micrometer scope itu emang satuannya milimeter. Gitu. Micrometer scope ini berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda, hanya ketebalan suatu benda ya. Lanjut. Nah, ini latihan soal. Jadi tiap kali slide yang ada tulisan latihan soal itu dikerjakan ya. Nah, sekarang kita ke neraca Ohaus. Itu ada 4 jenis. Pertama, neraca Ohaus yang digital, terus neraca Ohaus 2 lengan, yang ini 3 lengan dan 4 lengan. Dari 4 neraca ini yang paling teliti adalah neraca Ohaus digital, kemudian yang 4 lengan. Gitu. Kalau digital angkanya semakin banyak di belakang koma, maka dia semakin teliti. Kalau ini semakin banyak lengannya berarti semakin teliti. Lanjut. Nah, sekarang kita bagian-bagiannya. Kenapa ya saya ambil gambarnya itu adalah neraca yang 3 lengan? Karena di lab itu sering digunakannya yang 3 lengan. Bagian-bagian pertamanya adalah pertama screw knob. Ini screw knob. Itu untuk mengukur kalibrasinya. Jadi ini harus segaris ya. Titik nolnya itu harus tepat membentuk satu garis lurus. Kalau dia nggak tepat, terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, atur dengan screw ini. Bisa putar ke depan, bisa ke belakang. Piringan wadah beban itu tepat untuk meletakkan benda yang akan ditimbang. Terus kalau bendanya bulat gimana? Nanti akan gelinding. Nah, kita harus menggunakan wadah. Kemudian hasil akhir dikurangi sama massa wadah tersebut ya. Beban geser, jadi tiap nimbang kita geser-geser bebannya ini. Saya bunyi klik-klik kayak gitu. Terus cara membacanya nanti tinggal dijumlahkan aja. Dijumlahkan ini. Misal kan 3 lengan tuh ada ratusan, puluhan, dan satuan. Ntar jumlahkan 400 tambah 30 tambah 7. Oh, hasilnya 437 gram ya, satuannya gram. Oke, lanjut. Ini yang 4 lengan itu sama juga, dia punya bor kalibrasi. Pemberat atau anting itu maksudnya bebannya yang digeser-geser. Ini garis kesetimbangan atau titik nol. Terus ini lengan neraca. Lengan neraca kalau Ohaus 4 lengan berarti ada 4 ya lengannya. Ini tempat beban dan seterusnya gitu. Terus cara bacanya tetap sama, tinggal jumlahkan puluhan, ratusan, dan satuan. Ini dikerjakan ya latihan soalnya. Nah, untuk stopwatch. Nah, ini kan untuk stopwatch itu ada berbagai jenis, ada yang di luarnya 30 detik, ada yang 60. Lingkaran besar ini menunjukkan detik. Jadi ini menunjukkan 1 detik. Untuk per detiknya. Nah, lingkaran kecil itu menunjukkan menit. Ini maksimal yang dapat diukur oleh stopwatch yang saya tunjuk ini adalah 30 detik. Kalau yang ini 30 menit, sorry. Kalau yang ini berapa tuh? 15 menit. Gitu. Untuk yang kiri berarti dia hasil ukurnya adalah sekitar 5, berapa detik lah, ini enggak begitu kelihatan. Bukan 30 menit 5 detik bukan ya, tapi 30-nya enggak, karena maksimalnya cuma 30 detik. 30 menit 00 detik. Nah, ini berarti 6 detik mungkin. Karena enggak begitu kelihatan. Terus kalau yang ini sekitar berapa? 31, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5,38 detik. Ini angka-angka yang kecil ini dipakai juga. Gitu. Jelas? Jelas ya. Oke.